Halo para sobat channel Suyanto.id, kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini dengan juga tema yang sangat luar biasa. Jadi para pecinta Suyanto.id, bagaimana kita ketahui bersama, channel ini adalah channel untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, dan channel lifelong learning. Nah, pada pagi hari ini di waktu UK, atau mungkin pukul 6 sore waktu Indonesia, kita akan berbincang dengan Bu Kiki, seorang pegiat BIPA. Apa itu BIPA? Dan nanti kita akan bahas bersama ya dalam kesempatan kali ini. Selamat sore Bu Kiki. Selamat sore menjelang malam di Bali. Oke, di UK ini masih jam 10 pagi. Nice to Ya, meet apa kabar you. Bu Kiki? Everything is good, semuanya baik-baik saja dan Wah, excellent salam ya. sehat ya Wonderful ya, selama ya, ya. masa pandemi. Iya, 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 iya. Oke, masih working from home ya? Yes, but Oke. next week kita sudah mulai working from office. Oke, oke. Baik, baik, baik. Nah, eh, kita mulai dulu dari pertanyaan sederhana nih, Bu Kiki. Mungkin Ya, orang ada yang sudah tahu, tapi saya yakin sebagian besar juga mungkin juga belum tahu ya. BIPA itu apa sih? Gitu. Kita mulai mungkin oke. dari pertanyaan itu dulu ya. Ya, sebenarnya BIPA ini kan kalau kepanjangannya sih bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Dan awal-awal munculnya mungkin tahun 90-an atau sebelum itu juga sudah ada cikal bakalnya di Indonesia. Nah, Oke. semakin lama semakin banyak karena ada tenaga kerja asing mungkin yang perlu belajar bahasa Indonesia, tidak hanya kesenangan berbahasa Indonesia, sehingga didirikanlah lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing di beberapa lembaga bahasa dan juga di university di Indonesia. Lalu pada tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa membuat program untuk membantu lembaga-lembaga yang mengajarkan BIPA di luar negeri seperti itu. Oke. Nah, berarti tujuan awalnya itu untuk memfasilitasi orang asing yang bekerja di Indonesia agar bisa berbahasa Indonesia, begitu ya? Ya, ya sederhananya seperti itu. Walaupun tidak semua orang asing itu tujuannya ke sini untuk belajar bahasa Indonesia itu karena bekerja, tetapi juga karena hal lainnya misalnya Oke, begitu. oke. Berarti untuk memfasilitasi orang asing yang ada di Indonesia ya, Mhm. agar mereka bisa ya mungkin berbahasa Indonesia, berkomunikasi atau mungkin baca dokumen atau apapun yang kaitannya dengan Indonesia begitu ya. Begitu ya. Oke. Nah, berarti tadi ada lembaga-lembaga di awal pendiriannya siapa yang mendirikan lembaga? Maksudnya lembaga mana yang dulu pertama kali mendirikan terus diikuti oleh mungkin university atau apa gitu? Kalau sepengetahuan saya mungkin juga bermunculan karena ini kan kalau kita lihat demand ya, permintaan untuk memfasilitasi pembelajar seperti itu untuk membuka kursus-kursus seperti itu. Lalu kemudian perguruan tinggi ada beberapa juga yang mendirikan kursus bahasa dan kemudian uh, melembaga seperti itu sehingga pada tahun 2000 berapa tuh 2015 ke atas itu sudah ada standar kompetensi lulusan untuk BIPA yang berkiblat kepada CFER yang European Framework gitu ya for language seperti requirements for language yang tingkatnya dari A1, A2 sampai C2 seperti itu. Oke, berarti sekarang itu sudah ditangani oleh Kemdikbud ya, secara otoriter atau gimana? Begini, jadi di setiap lembaga-lembaga swasta di Indonesia ataupun universitas-universitas yang membuka program BIPA itu untuk orang asing yang berada di Indonesia. Sementara Kemdikbud punya program mengirim tenaga pengajar BIPA ke luar negeri seperti itu bagi lembaga-lembaga BIPA yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing di beberapa negara. Seperti contoh yang terbesar itu Australia, dia memiliki 100, kalau tidak salah ya 114 lembaga ya, lembaga pengajaran bahasa Indonesia. Ini yang terbesar. Dan berikutnya ada juga Timor Leste, kalau di Southeast Asia itu ada Thailand juga 49 kalau tidak salah. Sementara di beberapa Eropa sendiri
seperti di UK gitu juga lumayan jumlahnya. Dan dari beberapa negara itu ini kan maintenance ya seperti itu. Jadi misinya Kemdikbud pada saat itu dan sampai sekarang pun adalah bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi language diplomacy, internasionalisasi bahasa Indonesia ya, soft diplomacy sebenarnya, memfasilitasi lembaga-lembaga itu diperbantukanlah pengajar-pengajar ini dikirim ke luar negeri ke sana. Oke. Itu. Berarti awalnya dulu ya dari sekedar hanya memfasilitasi orang asing yang ada di Indonesia, kemudian berlanjut berkembang dan sekarang itu menjadi bagian dari diplomasi bahasa resmi negara ya. Ya, bisa Oke, seperti itu ya. sehingga Kemdikbud membuka apa namanya peluang-peluang bagi guru BIFA yang dulu ada di Indonesia untuk berada di luar negeri ya, di Ya. berbagai macam negara untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Begitu ya? Ya, sebelum pandemi itu setiap tahun Kemdikbud sekarang namanya Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu setiap tahun ada rekrutmen untuk pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri dan itu proses seleksinya uh, cukup panjang. Jadi memang benar-benar memilih orang-orang yang tidak mengandalkan kepintaran saja, tetapi kemampuan untuk survival, profesional itu diutamakan seperti itu. Nah, karena kita sudah membicarakan Dan tentang pejuang-pejuang BIPA di luar banyak loh. Pejuang-pejuang BIPA di luar itu yang sudah menetap di negara-negara di berbagai belahan dunia ini, kecintaannya terhadap Indonesia dan memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi menginternasional sebetulnya cukup banyak itu Mas. oke. Nah, bisa nggak kita bahas kan mungkin ada dua model berarti gurunya itu. Ada guru yang dari seleksi dari Indonesia dan ada guru yang sudah ada di luar negeri begitu. Ya, jadi di luar negeri di lembaga-lembaga entah itu di kedutaan ya di KBRI sendiri Iya. yang membuka kursus gratis seperti itu. Eh, Lalu ada juga yang di universitas ya di bahasa Indonesia di sana menjadi mata kuliah ya mata kuliah seperti itu. Ada juga yang mata kuliah pilihan wajib lulus seperti oke, itu dan di beberapa sekolah ya sekolah seperti SMK gitu vocational school seperti di oke. Thailand ataupun di Australia. Nah, kalau Bu Kiki ikut tes tuh ya. Ya, yang saya mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh Kemdikbud. Tapi sejarahnya panjang. Kenapa saya tertarik dengan Oh, begitu. pengajaran BIPA itu? Dulu saya ketika kuliah di UK, kebetulan ya juga di London waktu itu Iya. sempat mengajar kursus bahasa Indonesia pada tahun 2009-2010 yang diadakan oleh KBRI di UK waktu itu. Oh, oke, 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 Jadi oke. kedutaan besar membuka kursus gratis seperti itu Eh, experts dan anak-anak yang kawin campur dan mereka sudah agak sedikit lupa dengan bahasa Indonesia, oke, maka oke. waktu itu ada program seperti itu dan banyak melibatkan aktivitas-aktivitas budaya juga seperti menari ya beberapa kemudian tarian Jawa, Bali dan wayang seperti itu. Oke. Itu permulaan kecintaan saya Ya. dengan pengajaran BIPA. Nah, terus tahu bahwa Kemdikbud ada lowongan itu bagaimana tuh? Waktu itu malah saya tidak mendapatkan informasi langsung, Oke, hanya dari alumni ya. Waktu itu yang kebetulan satu profesi dengan saya juga bekerja di kementerian, tetapi UPT yang berbeda seperti oke, itu bahwa beliau itu pernah diberangkatkan 2 kali kalau tidak salah ke Tunisia dan pokoknya ke Arab Saudi juga ya, kalau tidak salah Mesir ya seperti itu karena beliau sangat piawai atau fluent in Arabic language. Jadi oke, oke. menguasai bahasa Arab. Jadi Ya, ya. dikirimnya ke negara-negara yang berbahasa Arab. Nah, ini salah satu kemampuan yang disyaratkan bahwa mereka yang memang ingin mengajar BIPA di luar negeri salah satunya kemampuan bahasa asing seperti itu. Oke. Nah, setelah tahu dari ada pengumuman, terus bagaimana prosesnya, Bu? Bisa cerita nggak nih? Ya boleh. Jadi ada beberapa syarat ya, beberapa Iya, syarat tapi yang sangat eh, menurut saya sangat penting pertama tes UKBI yang harus dijalani, uji kompetensi bahasa Indonesia. uji kompetensi Jadi bahasa Indonesia. Mana ya itu ya? dan minimal
minimal hasilnya unggul ya. Kebetulan Oke, oke. waktu itu hasil saya lewat lah dari unggul itu. Oke, Jadi oke. saya sangat apa namanya mengapresiasi eh, pihak panitia maupun penyelenggara penanggung jawab program tersebut berupaya untuk merekrut secara sangat profesional seperti itu, tidak hanya secara akademik. Pada saat Ya, itu ada tahap-tahap ya. Tahap pertama seleksi administrasi. oke. Tadi seleksi apa itu Berikutnya kalau administrasi? kalau administrasi ini kita rekrutmennya itu kan tidak tertutup hanya untuk ASN, Oke. aparatur sipil negara, tetapi juga ada non ASN. Berarti Jadi yang terbuka untuk mendaftar umum banyak gitu ya. ya? Ya, dari guru ada, kalangan dosen juga ada, Oke, dan oke. dosen-dosen non ASN juga bisa ikut serta. Oke. Sehingga kriterianya pada saat itu ya salah satu uji kompetensi bahasa Indonesia, penguasaan terhadap bahasa asing juga. Kebetulan waktu itu Oke. saya mengirimkan hasil IELTS ya, Eh, hasil IELTS. Lalu karena bahasa Jerman saya basic, jadi waktu itu bahasa asing lainnya saya tulis saja banyak yang basic seperti itu. Jadi oke. rekrutmen pertama secara administrasi lolos, dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di sana ada 4 session ya. Pertama ada tes psikologi, Oke. yang kedua menulis essay langsung onsite gitu ya. Oke. Oke. Jadi ditentukan tema topik dalam bahasa asing. Jadi bahasa asing yang kita kuasai. Oke. Tentang pengajaran BIPA. Yang ketiga wawancara, terus Eh, yang keempat micro teaching. oh, Di ada juga ya, wawancara komprehensif juga ya, ya ujiannya ya, tesnya. di wawancara itu pada saat Ya. wawancara biasanya kita ditanya Eh, kalau misalnya kebudayaan apa yang misalnya bisa kamu lakukan. Ini kan waktu kita menulis essay pada saat administratif test seperti ya. itu, kita menuliskan essay di sana tidak hanya pengajaran BIPA tetapi juga language diplomacy dan yang lain seperti Oh, itu misalnya di sana keywordnya ya, sebagai language ya diplomasi ya. sebagai duta wisata ya dan Eh, budaya ya, budaya Indonesia. Paling tidak kita ada menguasai beberapa tentang budaya Indonesia ya, dan oke. local dan local genius seperti itu. Nah, setelah lewat 4 tadi berarti sudah lulus itu ya? Atau masih ada lagi? Setelah itu kita menunggu hasil dari tes yang kedua. Setelah itu baru pembekalan bahasa. Oke. Jadi ada pembekalan bahasa yang negara yang dituju itu setelah kita dinyatakan lulus, dan itu Oke. ditanggung semua oleh pihak penyelenggara dalam hal ini kementerian ya, Badan Bahasa waktu itu. Dan kita Oke. ditempa selama 10 hari itu tidak hanya konten secara Eh, akademis, kesiapan kita untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, tetapi juga ada semacam pengetahuan budaya nanti di cross culture understanding sedikit di negara tujuan, dan bahasa ya. Seperti itu. oke. Nah, waktu seleksi itu tujuan negara ditentukan oleh pihak panitia atau milih sendiri tuh? Ini berbeda ya setiap rekrutmen. Jadi Oh, berbeda ketika ya. Oke. sebelum 2018 saya mengikuti rekrutmen 2018, itu kita tidak menentukan Oke. dan itu ditentukan oleh mereka berdasarkan dari portofolio kita. Oke, 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 oke. Terus Ya. berikutnya setelah 2018 ke sana itu rekrutmennya, jadi kita bisa memilih, tetapi memang berdasarkan kemampuan kita, dan nanti juga yang menentukan mereka juga seperti itu. Oke. Ya. Oke, berarti semua sudah aduh ya, mereka melihat apa data kita, oh kayak ini Ya, cocoknya ke sini benar. ini. Ya, Nah, portofolio seperti dan itu. waktu itu Bu Kiki ditempatkan ke Jerman ya? Waktu itu ada dua ya, kalau nggak Austria, Jerman, dan salah satu teman saya dosen dari perguruan tinggi di Surabaya Eh, juga apa namanya di Eropa. Jadi kita berdua yang entah yang mana yang di Jerman dan di mana Austria seperti ya. itu. Akhirnya Nah, di Jerman, jadi dapat di kota Konstanz itu oke. Jerman bagian selatan ya, Iya, dekat iya. Switzerland. Oke. Nah, bisa cerita nggak Bu, ini pengalaman selama di sana gimana itu? Nah, selama Oke, ngajar. Iya. jadi saya bersyukur sekali, bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Ya, Sebelum saya di sana, sebelumnya memang ada pengajar BIPA yang juga ditugasi oleh Badan Bahasa Kemdikbud Republik oke. Indonesia.
pada saat itu. Jadi saya banyak bertanya ke beliau yang sebelum saya seperti itu. Dan juga kebetulan penanggung jawab di Hochschule di HTWG ya kalau kita bilang sekolahnya itu Iya. kampusnya namanya. Di sana bahasa Indonesia sebagai mata kuliah seperti itu. Dan di sana sudah dosen pengampu yang menjadi tim kerja kita itu namanya Ibu Andi yang sudah tinggal di sana sudah lama, dan beliau yang sering membantu saya jika saya ada kesulitan komunikasi, terutama untuk bahasa Jerman yang akademis seperti itu ya. Oke. Nah, di mana di Konstanz itu university, Bu ya? Ya, semacam institut gitu. Oh, kayak situ. Itu berarti itu semacam kayak mata kuliah atau kayak kursus itu? Mata kuliah. Oh, mata Jadi kuliah bahasa bahasa Indonesia gitu ya? Indonesia, ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada English for a specific purpose, kan begitu. Oke, Nah, ya, ini ya, bahasa ya. Indonesia untuk tujuan khusus. Jadi di sini bahasa Indonesia terutama yang condong ke ekonomi, Oh, misalnya itu begitu. Southeast Asian economy Studies. gitu ya. Oh, gitu. Berarti Ya, yang diajar mahasiswa ya? ya bisnis kayak gitu. Jadi mahasiswa kalau kita pilih-pilih topik dan membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar kita buat sendiri dan penilaian dan semua itu kita memilih tema-tema yang kalau yang untuk semester atas itu sudah mulai ke ke specific purpose-nya seperti itu. Oke. Jadi bahasa Indonesia yang sering digunakan di dunia ekonomi, bisnis, juga pengetahuan tentang Southeast Asia sendiri. Berapa kelas waktu itu diajar di sana? Semester 1 sampai semester 7. Wih, lumayan juga Itu ya, banyak juga ya. begini, mereka punya program yang mahasiswanya di semester 5 dan semester 6 itu ke Indonesia setahun magang. Wih, luar biasa itu Setelah sih. kita bekali ya, Ya. kita bekali di semester 4, semester Eh, 5 mereka semester 6 itu magang di Indonesia. Nanti oke. balik lagi semester 7 mereka presentasi apa yang mereka lakukan di Indonesia, Wah, baik di kampus maupun di tempat magang kerja ya, mereka. ya, Jadi ya. bahasanya kalau sudah balik dari Indonesia itu sudah dipengaruhi, kadang kalau di Jogja ya bahasa Indonesia Jawa. yang eh, logat Jogja gitu mereka tahu Eh, loh oke, seperti oke. itu, mahasiswa-mahasiswa yang sudah ini Berarti menarik sekali ya. Artinya apa namanya programnya betul-betul dibuat secara serius berarti ya. sangat serius. Iya, iya, Bahkan iya. kalau di sana kemarin saya juga sempat karena baru-baru awal itu ada Malam Indonesia ya yang Iya, iya. digagas langsung oleh koordinator di sana, dan ada komunitas Indonesia ya, diaspora Indonesia di sana cukup aktif untuk em, mempromosikan kebudayaan Indonesia termasuk juga bahasa Indonesia. Di Oke, oke. samping ada mata kuliah bahasa Indonesia juga ada kursusan bahasa Indonesia di sana. Oh, luar biasa. Nah, Eh, selama di sana itu gimana Bu mahasiswanya itu? Antusiasme mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau sorry, untuk mahasiswanya, pembelajarnya aktif, critical thinking-nya yang saya suka ya, kritis Oke, banget oke. orang-orang di sana. Iya, iya. Jadi awalnya saya pikir bagaimana dengan mereka ini, dan saya bersyukur bertemu dengan mereka. Jadi saya juga banyak belajar dari mereka. Tapi mereka sangat antusias ya kalau kita sudah mulai jadi pembelajaran. Kebetulan waktu itu waktu pandemi Maret ya mulai Iya? pas di sana itu akhirnya kita daring, Oke. ketemuannya daring. Oke, oke, oke. Berarti sempat Jadi daring juga ya? sempat daring juga, dan Iya, iya. pernah sekali untuk mengurangi kebosanan mahasiswa yang belajar daring, mereka banyak juga mengeluh seperti itu. Kita juga pernah mendadak joget dangdut ya via Zoom. Oh gitu. Saya bisa bayangkan itu. Kita ajarin joget dangdut, Untuk gurunya bisa joget joget dangdut ya. dangdut gaya-gaya tari Bali begitu ya. Kalau enggak jadi kayak apa namanya goyang Karawang gitu lah. Banyak nih. Berarti dalam hal ini berarti pemerintah support sekali ya dari apa Sangat namanya? mensupport. Jadi eh, selain biaya perjalanan, biaya hidup, dan kalau
memang kita di luar kan biasanya asuransi ya, asuransi Iya, iya, kesehatan iya, iya. dan asuransi yang lain itu memang Semua bisa ditanggung pemerintah ya. ya Dalam hal ini apa pemerintah. tadi? Badan Pembinaan, Badan Pengembangan Pembinaan dan Pembinaan oh Badan Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. ya, Kemdikbud. Mereka Ya, juga oke. punya situs ya, kita juga bisa berkontribusi di sana, juga ada jurnal tentang pengajaran Oke. BIPA dan bisa mengakses bahan ajar juga ya, Iya, cerita, iya. dongeng seperti itu. Baik. Nah, Nah, BIPA ini daring juga ada disediakan. ya, 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 ya. Oke. Menurut saya menarik sekali ya karena apa namanya diplomasi bahasa ini menjadi apa namanya program pemerintah dan sekarang sudah berapa negara Bu yang ini yang ada program BIPA-nya di luar negeri? Kalau tidak salah, dari yang saya lihat kemarin ya, itu sebentar, saya cek biar saya nanti tidak salah ya. Oke. Kira-kira ini kira-kira 39 negara ya. Wah, banyak juga ya berarti poten Ratusan lebih lembaga di lebih dari 39 negara. ratusan lembaga Eropa, di hampir Asia, Amerika, ya di iya semua ya. benua hampir ada ya ini. Oke, 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 oke. Berarti kan ke depan potensinya luar biasa di Bu ya. Sangat luar biasa dan Iya, ini kan ada pertanyaan juga. iya, Saya kan bukan orang bahasa Indonesia ya, Bu Andri. iya, 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 iya. Dulu saya bukan, walaupun kita sama SPD, sarjana penuh dedikasi begitu. Jadi jadi cuman jurusannya pendidikan bahasa Inggris kan, kita Iya, sama kan ya. iya, iya. Terus S2-nya pun bukan bahasa juga, tetapi saya effective learning waktu di Oke. University of London itu, Iya, iya, iya. Institute of Education. Eh, So, jadi ketika ditanya, kok bisa, kok boleh gitu eh, kan, eh, eh. eee, waktu itu di rekrutmen itu disebutkan sarjana pendidikan, bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya seperti itu kok, Oke, oke, oke. syarat-syaratnya itu. Jadi saya tidak tahu ke depannya karena juga ada wacana kemarin kena sempat bahas juga di, Eh, Siameo tuh, eh. standarisasi pengajar BIPA. Mungkin kita bisa bahas di topik yang lainnya ya Oke, nanti oke, oke. tentang Ya, standar ya. bahasa ke depannya. Standar pengajar bahasa, Indonesia bagi penutur asing. Di kesempatan berikutnya mungkin bisa kita Oke, banyak, oke, oke. bahas itu. Berarti ini penting saya kira untuk para sobat suyanto.id ya untuk tahu. Kalau mau tahu informasinya kemana Bu ini? Langsung aja di laman Kemdikbud di Badan Bahasa itu program pengiriman tenaga pengajar BIPA luar negeri. Oke, berarti tinggal buka di lamanya Kemdikbud, nanti buka Ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya? iya badan, ya Atau badan, badan apa namanya BPP? ya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau dulu sorry, kalau dulu perbukuan ya, ini Oke, oke. sudah berganti nama. Nggak, Jadi maksud saya dia punya website sendiri nggak Bu? Punya laman sendiri ya, nggak? ya, punya, punya, Oh punya. ada. Berarti bisa dilihat di situ ya? Ya, atau kita juga bisa melihat di program BIPA-nya Kemdikbud itu BIPA daring juga di sana banyak Oke, halaman pokoknya terbuka asal untuk hubungannya dengan Kemdikbud ya, buka saja gitu ya. Nanti ya. akan banyak Biasanya kalau informasi. memang ada rekrutmen itu selalu diperbarui. Oke, 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 oke. Biasanya bulan Informasi apa itu biar orang-orang ini? kalau tidak salah dulu Maret April seperti itu. Wah, ini dekat Awal-awal ini kalau tahun. ini ya. Ya, awal-awal tahun Iya, biasanya ada iya, 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 rekrutmen iya. dan ini kan ke depannya ada banyak bisa kombinasi begitu ya. Bisa Oke, juga ada yang dilakukan secara daring dan kalau saya tidak keliru, oke, tahun ini semenjak pandemi ada kebijaksanaan untuk melaksanakan atau membantu pengajar-pengajar yang di hire khusus oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini oke. melakukan itu secara daring. Jadi misalnya ada pengganti saya kemarin untuk membantu eh, di institut itu di Hochschule itu di HTWG Eh, itu melakukan secara daring dulu. Mungkin kedepannya jika pandemi sudah tidak ada bisa ada baru. pertemuan lagi dan dikirim ke sana. Dan untuk rekrutmen yang kemarin itu juga banyak yang melaksanakan secara daring atau ada yang tidak pulang-pulang itu kayak teman saya di Uzbekistan ya Wih, ada itu. itu itu mungkin lebih dulu dari saya berangkat
pulangnya belakangan dari saya karena selama pandemi itu kampus memang sangat membutuhkan, Eh, terutama PJJ di sana itu kan baru juga ya, hal yang oh, baru. oke, 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 Sementara oke. kita bisa memfasilitasi dengan baik dan mereka sangat mengapresiasi Oke. bantuan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini pengajaran bahasa Indonesia. Ya, Berarti, saya juga bangga dengan dedikasi teman-teman pengajar BIPA juga yang ya, 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 ya. seangkatan dengan saya maupun yang sebelum-sebelum saya di Kemdikbud seperti Berarti itu. kalau sudah menghayati nggak gitu pulang Bu ya? Nah, masalahnya kemarin ketika status kita sebagai ASN Iya, kan iya, tidak mungkin seperti itu. Jadi kita harus pulang dalam iya, setahun. iya, iya, iya. Kalau khusus HSN ya agak terbatas ya. Tapi Ya, yang mungkin makanya yang non ini ASN, di-encourage yang mungkin yang dimotivasi yang non ASN lebih ya, banyak berkecimpung dan peluangnya lebih besar ya oke, untuk oke, oke. mengikuti program tersebut. Terutama keberlanjutan itu ya. Ya, ya, ya. Baik, wah, menurut saya ini keterangan yang luar biasa sekali nih Bugi. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, atau mungkin juga malas buka-buka apa website. Jadi saya kira ini informasi yang sangat luar biasa dan moga-moga nanti dengan bincang-bincang kita pada pagi atau sore hari ini itu bisa menginspirasi orang lain, para sobat channel suyanto.id untuk bisa juga mungkin berpartisipasi ya kalau nggak di Indonesia mungkin bisa mencoba untuk luar negeri, belajar BIPA di luar negeri ya. Dan untuk pengajaran BIPA ini juga sudah mengadopsi teknologi teknologi enhanced language learning atau TEL ya. Oke. Seperti apa kemarin di masa pandemi ini pemanfaatan teknologi dalam pengajaran sehingga lebih menarik Iya, mungkin iya, 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 challenging iya. juga kan di masa pandemi seperti ini. Iya, karena memang kondisinya lagi pandemi, berarti Benar. teknologi literate-nya juga Mau ini nggak ya. mau Iya, ya iya. digital literacy Iya, bagi iya, pengajar iya, iya. BIPA. Oke, oke. Ya. Baik Bu Kiki, karena keterbatasan waktu ya, kita akhiri dulu perbincangan kita. Mungkin kita bisa sambung lagi dengan topik yang lain ya, karena banyak hal Baik. yang mungkin bisa kita sharing untuk para sobat channel Suatu.id. Tapi mohon maaf untuk kesempatan kali ini kita akhiri dulu, nanti akan kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa di Ya, kesempatan baik para berikutnya. sobat Suatu.id, eh, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.